Perkenalkan, nama saya Diananda dengan NIM S1G1230032. Saya dari jurusan S1 Teknik Sipil, Program Studi Teknik Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan tentang AMDAL dan ANDAL. Latar belakang, apa yang dimaksud dengan sumber daya? Sumber daya alam. Sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal itu sebagaimana yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahwa bumi dan dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan hal tersebut dalam rangka kemakmuran rakyat, memperdayagunakan sumber daya alam dan untuk kesejahteraan umum, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Pancasila perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh, hal berdasarkan kebijakan nasional. Hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan pembangunan manusia harus memperhitungkan nilai-nilai lain dapat dipertanggungjawabkan kepada ancaman terhadap alam, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak lain. Akan tetapi, pada sikap manusia itu sendiri, baik sebagai diri pribadi secara mandiri maupun sebagai anggota masyarakat. Aktivitas pembangunan nasional. Yang kedua itu, diperlukan pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian. Saya akan menjelaskan aktivitas pembangunan nasional pada suatu sisi akan memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat, tetapi pada hidup secara permanen dalam jangka panjang, dampak negatif dari pembangunan dilihat dari semakin sempitnya lahan pertanian akibat konsentrasi pembangunan pabrik-pabrik dan perumahan tidak terkendali, meningkatkan sejumlah pembangunan dan semakin rusaknya lingkungan hidup akibat buangan-buangan limbah industri tanpa dilakukan pengelolaan yang baik oleh pelaku usaha industri tersebut. Menurut Emil Salim, dampak negatif pembangunan terhadap kerusakan lingkungan dapat dipengaruhi oleh faktor perkembangan penduduk dan masyarakat, sumber daya alam dan lingkungan teknologi, dan ruang lingkup internasional bertahap 2018. Apa sih itu yang pembangunan dan lingkungan hidup? Poin ketiga, pembangunan harus sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pembangunan dan lingkungan hidup. Mempunyai kaitan erat, misalnya pembangunan pemukiman penduduk akan menyebabkan penyempitan lahan-lahan produktif. Pembangunan industri membawa konsekuensi pencemaran, eksploitasi hutan, mengurangi fungsi daya dukung hutan sebagai penyimpanan sumber air, sekaligus mendai paru-paru dunia serta kepadaan penduduk, membawa akibat pada keterbatasan sumber daya air bersih dan masalah sampah rumah tangga yang makin menumpuk. Raja Jungguk dan Khairadi 2001. Berbagi permasalahan tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap daya tahan fungsi lingkungan hidup yang menghadapi dampak negatif atau pembangunan. Apa yang dimaksud dengan aktivitas pembangunan dan menimbulkan dampak negatif seperti mungkin poin yang pertama, menurunkan kualitas lingkungan hidup. Mungkin di sini ada pengertian dari ANDAL atau pengertian dari AMDAL. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Apa perbedaan ANDAL dan AMDAL dalam infrastruktur kelautan? Dalam rumusan masalah, apa pengertian dari ANDAL atau pengertian dari AMDAL? Yang ketiga, apa perbedaan ANDAL dan AMDAL? Yang keempat, apa itu infrastruktur secara umum? Yang kelima, apa itu infrastruktur kelautan secara khusus? Yang keenam, mengapa infrastruktur kelautan perlu ANDAL dan AMDAL?
Mengapa infrastruktur kelautan perlu AMDAL dan AMDAL? Langsung saja di sini kita akan tujuan penulisan yang poin pertama untuk mengetahui apa perbedaan dari AMDAL dan AMDAL dalam infrastruktur kelautan dan dapat mengetahui pengertian dari AMDAL dan AMDAL. Yang poin kedua, agar mengetahui pentingnya AMDAL dan AMDAL dalam suatu infrastruktur seperti infrastruktur kelautan. Di sini mungkin saya akan menjelaskan apa itu manfaat penulisannya mungkin. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang AMDAL dan AMDAL dalam suatu infrastruktur. Lanjut saja pada materi selanjutnya, apa artinya dapat diandalkan atau terpercaya? Andal merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Indonesia yang memiliki arti handal, terpercaya, atau dapat diandalkan. Kata ini sering digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis dan teknologi. Ketika seseorang dikatakan andal, itu berarti orang tersebut memiliki kemampuan yang baik, dapat diandalkan, dan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Mungkin dalam bisnis yang poin kedua, dalam bisnis perusahaan andal memberikan produk atau layanan yang berkualitas. Ini saya akan menjelaskan. Dalam kehidupan sehari-hari, kata andal sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki keahlian atau kemampuan khusus dalam suatu bidang. Misalnya, seorang mekanik yang handal adalah mekanik yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam memperbaiki kendaraan. Poin ketiga, dalam teknologi, sistem atau seperangkat andal bekerja stabil dan minim gangguan. Sini saya akan menjelaskan dalam dunia bisnis, kata andal memiliki arti yang sangat penting. Sebuah perusahaan yang dianggap andal adalah perusahaan yang memiliki reputasi yang baik, memiliki keuangan yang stabil, dan dapat memberikan produk atau layanan yang berkualitas kepada pelanggan. Perusahaan yang andal juga dapat dipercaya dalam menjaga kerahasiaan data pelanggan dan memberikan pelayanan yang baik. Untuk mencapai status andal dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan yang perlu membangun kepercayaan dengan pelanggan dan mitra bisnisnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan kualitas produk atau layanan yang konsisten, menghormati janji yang diberikan kepada pelanggan, dan perusahaan yang andal juga harus memiliki sistem manajemen yang baik dan mampu beradaptasi. Juga harus memiliki sistem manajemen yang baik dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Dalam dunia teknologi, kata andal sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem atau perangkat yang dapat diandalkan dan bekerja dengan baik. Misalnya, sebuah jaringan komputer yang andal adalah jaringan yang memiliki kecepatan tinggi, dapat mentransfer dan dengan aman, dan jarang mengalami gangguan. Begitu juga dengan perangkat lunak yang andal, mereka dapat berjalan dengan stabil tanpa adanya bug atau error yang serius. Materi selanjutnya, apa itu AMDAL? Poin pertama, AMDAL analisis atau dampak lingkungan dalam proyek pembangunan. Saya akan menjelaskan sedikit. AMDAL pada dasarnya berangkat dari pemikiran mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan sebagai terdapat dalam Konferensi Stockholm 1972 maupun KTT Rio 1992. Malahan KTT Rio menekankan bahwa dalam hubungan itu perlu ditempuh semacam peringatan dini yang lebih populer dengan precautionary prinsip 15 deklarasi Rio yang mengatakan AMDAL adalah salah satu dari sejumlah instrumen yang ditempuh untuk mencapai dan mempertahankan pembangunan berkelanjutan, sustainable development. Bangunan berkelanjutan, sustainable development, tersebut pula dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan dan Mengelola Lingkungan Hidup, yaitu UU PPLH nomor 32 tahun 2009.
yang menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan sustainable development adalah upaya atau terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini dengan generasi masa depan. Poin kedua, konsep dari pembangunan berkelanjutan Konferensi Stockholm 1972 dan KTT Rio 1992. Di sini saya akan menjelaskan AMDAL adalah salah satu dari sejumlah instrumen yang ditempuh untuk mencapai dan mempertahankan pembangunan berkelanjutan sustainable development. Pembangunan berkelanjutan sustainable development disebut pula dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Konsep pembangunan berlanjutan dapat kita lihat 32 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan sustainable development adalah upaya dan terencana yang memadukan pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi kini ke generasi masa depan. AMDAL salah satu sistem hukum lingkungan yang paling mengetahui hukum lingkungan di Indonesia adalah sistem hukum lingkungan di Amerika Serikat. Poin ketiga, menekankan kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan atau presternarian privilege. Di sini saya menjelaskan sedikit. Kalian memperkenalkan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL sebagai salah satu instrumen penting dalam pengendalian dampak lingkungan. Hal ini tertuang dalam The National Environmental Policy Act of 1969. NEF 1969 sebagai sebuah aturan pengelolaan lingkungan. Pertama, The National Environmental Policy Act of 1969, NEF 1969 pada section 102 atau C yang menjelaskan setiap rencana kegiatan diperkirakan mempengaruhi kualitas lingkungan hidup manusia secara signifikan wajib memiliki AMDAL. Materi selanjutnya, apa sih perbedaan AMDAL dan AMDAL? Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, AMDAL fokus pada lingkungan sosial atau ekonomi. Perbedaan AMDAL dan ANDAL membangun penting untuk diketahui, terutama bagi orang-orang yang terlibat dalam pembangunan terlebih saat ini. Indonesia sedang mengencarkan pembangunan berkelanjutan, yang mana perspektif lingkungan sangat diperlukan. AMDAL dan ANDAL memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Sebelum memulai kegiatan pembangunan, seorang pengusaha yang hendak membangun sesuatu di satu lingkungan harus memperhatikan AMDAL dan ANDAL ini. Menurut PP nomor 22 tahun 2021, AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Istilah ini mirip dengan Environmental Impact Assessment, yaitu EIA, yang digunakan di beberapa negara. Pengertian AMDAL yaitu kajian mengenai dampak penting dalam lingkungan hidup dari suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan. AMDAL digunakan sebagai instrumen pengelolaan lingkungan yang harus disusun oleh penyelenggara kegiatan. Kegiatan ini bisa beragam dari kegiatan usaha, kegiatan pembangunan, dan kegiatan apapun yang menyangkut lingkungan hidup. Poin kedua, analisis, yaitu AMDAL analisis mendalam tentang dampak lingkungan fisik dan biologis. Saya akan menjelaskan sedikit, yaitu tujuan AMDAL adalah untuk mengidentifikasi atau mengevaluasi pengelolaan potensi dampak negatif terhadap lingkungan sebelum diberi izin. Untuk menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan ini, AMDAL melibatkan analisis dari berbagai aspek lingkungan mulai dari air, tanah, udara, flora, fauna, hingga kondisi sosial budayanya. Proses AMDAL cukup panjang, mulai dari identifikasi dampak lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, perkembangan alternatif evaluasi,
alternatif, penyusunan dokumen, konsultasi publik, dan langkah terakhir adalah keputusan dan izin. Langkah-langkah ini sudah diatur dalam PP nomor 22 tahun 2021. Dari segi namanya memang mirip, tapi ada perbedaan AMDAL dan ANDAL. Kepanjangan dari ANDAL adalah analisis dampak lingkungan hidup. Pengertian adalah telahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan AMDAL. Adalah bagian dari AMDAL bersama dengan dua telah lain seperti rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL dan rencana pemetaan lingkungan hidup RPL. Ketiganya menjadi telah yang mendalam dan penting dalam AMDAL. Tujuan AMDAL adalah untuk mengetahui beberapa besar dampak lingkungan dari sebuah rencana kegiatan atau pembangunan hasil telah cermat. Ini nantinya akan digunakan untuk membuat keputusan sebelum memulai kegiatan. Keberadaan AMDAL ini sangat penting untuk mengevaluasi dan memaksimalkan dampak positif, serta untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan karena kegiatan yang dilakukan. Seperti penjelasan di atas, AMDAL dan AMDAL memiliki perbedaan. Tidak hanya soal nama, dan singkat saja ada beberapa perbedaan AMDAL dari berbagai aspek. Yang pertama, di sini poin ketiga, proses atau AMDAL mencakup berbagai dokumen, sedangkan AMDAL fokus pada dampak lingkungan. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan fokus. Salah satu perbedaan yang terlihat di atas keduanya adalah ruang lingkup dan fokus. AMDAL memilih fokus yang lebih luas dan ruang lingkupnya menyeluruh. AMDAL berisi analisis dari berbagai aspek dampak lingkungan, tidak hanya sumber daya alam atau biasa disebut SDA saja, tapi juga sosial, budaya, ekonomi, dan aspek teknis. Sedangkan AMDAL lebih fokus pada analisis dampak lingkungan, fisik, dan biologi saja, hingga ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan AMDAL. Di dalam AMDAL pasti ada AMDAL dan digunakan sebagai bahan pertimbangan. Poin kedua, proses dan tahapannya. Karena fokus dan ruang lingkup yang berbeda, AMDAL dan ANDAL memiliki proses dan tahapan yang berbeda. Pula dalam proses AMDAL, dokumen yang disusun digunakan untuk menggambarkan analisis dan rencana mitigasi dampak lingkungan. Sedangkan dalam ANDAL, proses dan tahapannya merujuk pada penelitian dampak lingkungan. Di dalam dokumen AMDAL ini berisi gambaran analisis dan rencana mitigasi dampak lingkungan. Yang poin ketiga, lingkungan hukum. Perbedaan selanjutnya adalah lingkup hukumnya. AMDAL memiliki dasar hukum yang kuat dan peraturan lingkungan. Lingkup hukum terkait AMDAL lebih bervariasi, tergantung pada hukum yang berlaku di negara yang menerapkan. Meski memiliki perbedaan, AMDAL dan ANDAL dibentuk untuk melindungi lingkungan hidup dan kegiatan pembangunan eksploitatif yang pada akhirnya merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Materi selanjutnya, apa itu infrastruktur secara umum? Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Infrastruktur atau poin pertama, infrastruktur sistem fisik, transportasi, pencairan bangunan, DLD yang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Poin selanjutnya, apa itu infrastruktur secara umum? Infrastruktur Indonesia secara khusus, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar nomor 1 di dunia dan juga terluas nomor 7 setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brazil, dan Australia menghadapi tantangan berat untuk dapat mewujudkan dan memosisikan diri sebagai negara maritim yang mandiri, maju dan kuat. Kebijakan kelautan Indonesia yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 dan menjadi peletak dasar visi Indonesia menjadi proses maritim dunia belum berjalan efektif karena tidak disokong adanya grand design, pembangunan kelautan nasional yang memberikan arah dan juga kapasitas dalam jangka panjang menuju Indonesia 2050. Program-program prioritas strategis tersebut dan juga program lainnya tentu diharapkan dapat mengakselerasi serta memberikan dorongan yang kuat pada kemajuan pembangunan kelautan nasional. Pembangunan kelautan nasional
terbagi dalam 5 kluster isu penting, yaitu batas maritim, ruang laut, dan diplomasi maritim, industri maritim dan konektivitas laut, industri sumber daya alam dan jasa kelautan, serta pengelolaan lingkungan laut, pertahanan dan keamanan laut, serta budaya bahari. Apa itu infrastruktur? Sistem fisik transportasi atau pencairan bangunan DLD yang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dapat kita lihat, kluster kelautan ini di atas merupakan kerangka dari Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia pada RPJM 2014 sampai 2019 yang memerlukan evaluasi pengkajian dan pembangunan serta berkelanjutan dengan memperhatikan perkembangan pembangunan kelautan dunia yang makin berkembang pesat dan dinamis. Kebutuhan masyarakat dunia akan sumber daya kelautan ini akan terus meningkat sering dengan pertambahan jumlah penduduk dunia yang diperkirakan akan mencapai 8,3 miliar pada 2030 dan 9,8 miliar pada 2050. Peningkatan manfaatan sumber daya kelautan dunia di masa mendatang akan terfokus untuk akan pemenuhan kebutuhan pangan, transportasi, dan pertahanan. Ini membutuhkan perhatian serta kesiapan dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan negara-negara lain di dunia. Kebutuhan pangkal global yang bersumber dari laut diperkirakan akan meningkat 36-74% atau mencapai 21 juta sampai 44 juta ton pada 2050. Demikian juga volume perdagangan dunia melalui jalur laut mencapai 11,8 miliar ton tahun 2019 atau naik 0,5% dibandingkan dengan 2018 UTS 2020. Poin kedua, diperlukan untuk pembangunan ekonomi sosial. Ini menunjukkan bahwa manfaat yang besar dari sumber daya kelautan mengandung resiko karena menghadapi tekanan makin tinggi, pertumbuhan berbagai aktivitas ekonomi yang berbasis dan terkait dengan sumber daya laut. Fenomena ini yang mendorong dan menggerakkan terjadinya eksploitasi sumber daya kelautan secara berlebihan, seperti overfishing, solusi seperti sampah plastik, perubahan iklim, dan sehingga biodiversitas sehingga berpotensi mengklis atau mengurangi kemampuan laut untuk dapat menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran secara berkelanjutan. Materi selanjutnya, mengapa infrastruktur kelautan perlu andal dan AMDAL? Di sini saya akan menjelaskan mengapa infrastruktur kelautan perlu andal dan AMDAL. AMDAL merupakan suatu alat atau cara yang digunakan dalam mengendalikan perubahan lingkungan sebelum suatu tindakan kegiatan pembangunan dilaksanakan. Hal ini dilakukan karena setiap kegiatan pembangunan selalu menggunakan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya, sehingga secara langsung otomatis akan terjadi perubahan lingkungan. Dengan demikian perlu pengaturan pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta cara mengeliminir dampak supaya pembangunan yang lainnya dapat tetap dilakukan. Poin pertama yaitu karena tanpa andal dan AMDAL, resiko kerusakan lingkungan dan sosial meningkat. Saya akan menjelaskan sedikit. Proses penapisan wajib AMDAL biasanya dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup atau biasa disebut BLH atau instansi terkait yang berwenang. Beberapa kriteria yang digunakan dalam penapisan ini termasuk luas area proyek, jenis proyek, dan dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan. Jika proyek atau kegiatan tersebut dinilai memiliki potensi dampak, jika proyek atau kegiatan tersebut dinilai potensi dampak lingkungan yang signifikan, maka akan diwajibkan untuk melakukan studi lingkungan yang signifikan. Namun jika tidak memenuhi kriteria wajib AMDAL, proyek tersebut tidak perlu melanjutkan ke tahap studi AMDAL, tetapi masih harus memperhatikan peraturan izin lingkungan lainnya. Pembangunan suatu proyek tanpa pembangunan analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL, satu, sangat merugikan banyak
masyarakat di sekitar area, misal mengalami banjir saat hujan atau kelangkaan air sumur, bising akibat proyek konstruksi, karena letak atau lokasi proyek berada di tengah pemukiman. Poin kedua, AMDAL memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Saya bisa menjelaskan, konsep AMDAL tidak hanya membahas kriteria aspek lingkungan fisik, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Salah satu inovasi dalam AMDAL terbaru adalah transformasi komisi dan penilai AMDAL menjadi tim uji kelayakan. Perubahan ini menekankan pentingnya kompetensi dan profesionalisme. Selain itu, prosedur AMDAL juga telah disederhanakan disesuaikan komitmen pemerintahan dalam memastikan bahwa proses AMDAL tidak hanya komprehensif tetapi juga responsif terhadap kebutuhan pembangunan. Pendekatan landscape atau bentang alam dalam AMDAL menekankan pentingnya memahami konteks geografis dan ekologis, bahwa setiap keputusan pembangunan mempertimbangkan keragaman dan keunikan ekosistem lokal. Baik, materi selanjutnya buat kesimpulan. Apa itu yang dimaksud? Poin pertama, AMDAL diperlukan untuk menjaga kualitas lingkungan dari dampak pembangunan. Yang kedua, AMDAL adalah analisis mendalam yang membentuk proses keputusan. Di sini ada kesimpulannya mungkin. Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL dilakukan untuk menjaga kualitas lingkungan supaya tidak rusak karena adanya kegiatan-kegiatan pembangunan. Analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. Mungkin di sini ada juga yang dimaksud dengan saran. Mungkin saran saya di sini agar mengetahui lebih tentang AMDAL dan AMDAL, ini perlu kunjungan lapangan agar memahami implementasi AMDAL dan AMDAL secara nyata. Saran dari saya itu, saran yang dapat kami berikan ialah karena dalam penyusunan makalah, ini kami hanya melaksanakan dari buku-buku atau referensi lain yang berhubungan dalam penyusunan makalah mengenai AMDAL. Oleh karena itu, kami menyarankan diadakannya kunjungan lapangan. Dengan kunjungan lapangan tersebut bermaksud untuk mengetahui secara langsung tentang AMDAL tersebut penyusunannya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.